Real Madrid dan Borussia Dortmund bakal saling perang strategi di laga final Liga Champions. Los Blancos punya keuntungan dengan skuad mewah dan pengalaman yang lebih matang. Carlo Ancelotti diprediksi akan memaksa anak asuhnya tampil lebih menyerang. Sementara di Borussia harus rela dipandang sebagai kuda hitam akibat punya skuad lebih sederhana. Namun Edin Terzic mengaku tidak bakal gentar meski harus melawan sang raja terakhir. Bagaimanakah prediksi taktik antara Real Madrid versus Borussia Dortmund di partai final? Perbedaan kualitas bagai langit dan bumi. Borussia Dortmund akan berstatus sebagai kuda hitam di partai final Liga Champions. Di Borussia harus melawan Real Madrid selaku raja terakhir di kompetisi ini. Tentunya pasukan Carlo Ancelotti lebih diunggulkan karena sudah sering bermain di final. Sejak musim 2013-2014, El Real belum pernah menelan kekalahan apabila bermain di partai puncak. Secara materi skuad, Los Blancos juga unggul telak di semua lini permainan. Di sektor kiper, Real Madrid bahkan punya 3 kiper dengan kualitas papan atas. Andriy Lunin, Thibaut Courtois, hingga Kepa Arrizabalaga mengisi sektor penjaga gawang El Real. Carlo Ancelotti bahkan harus pusing memilih starter kiper untuk partai final. Lunin dan Courtois jadi kandidat terkuat untuk dimainkan Don Carleto. Sementara Borussia Dortmund hanya memilih Gregor Kobel sebagai kiper utama. Di posisi lini pertahanan, Real Madrid punya komposisi skuad yang jauh lebih mewah. Antonio Rudiger dan Eder Militao sudah bisa dimainkan sebagai duet bek tengah utama. Sedangkan Borussia Dortmund bergantung pada tuah 2 pemain seperti Mats Hummels dan Nico Schlotterbeck. Lini tengah Real Madrid juga dihuni kumpulan gelandang berkualitas tinggi. Jude Bellingham, Toni Kroos, Federico Valverde, dan Eduardo Camavinga digadang bisa menjadi starter. Sementara di bangku cadangan masih ada Luka Modric, Arda Güler, dan Brahim Diaz. Los Blancos juga masih berpeluang diperkuat Aurelien Tchouaméni. Kualitas lini serang El Real juga unggul jauh karena diperkuat Vinicius Junior dan Rodrigo Goes. Dengan perbedaan kualitas yang timpang, di Borussia diprediksi akan kesulitan. Namun Rivaldo justru lebih menjagokan di Borussia meraih kemenangan. Real Madrid masih jadi favorit juara di laga final, tapi saya percaya dengan Borussia Dortmund. Saya pikir mereka bisa mengalahkan Real Madrid di partai final, tutur Rivaldo. Meski kalah materi skuad, Borussia Dortmund dinilai masih bisa mengejutkan Real Madrid. Pasalnya di Borussia diperkuat banyak pemain buangan yang kembali bersinar. Marcel Sabitzer langsung menemukan performa terbaiknya sejak berseragam tim hitam kuning. Padahal pemain asal Australia ini sempat dibuang oleh Manchester United. Namun pemain berusia 30 tahun ini cukup tampil impresif selama berseragam The Red Devil. Bersama Dortmund, Sabitzer bangkit dengan menjadi pemain reguler di starting line-up. Dirinya juga sudah mengemas 6 gol dan 9 assist di musim ini. Sabitzer diprediksi akan menjadi gelandang kunci Dortmund saat melawan Real Madrid. Kemampuan pressing sang pemain bakal diandalkan untuk mematikan Jude Bellingham. Selain Sabitzer, Dortmund juga berhasil mengeluarkan performa terbaik dari Ian Maatsen. Pemain keturunan Indonesia ini berhasil menjadi back sayap kiri andalan di Borussia. Padahal Maatsen berkali-kali ditelantarkan oleh Chelsea sampai dilabeli wonderkid gagal. Namun kemampuan sang pemain justru semakin terlihat bersama Dortmund. Jadon Sancho juga kembali hebat sejak kembali membela di Borussia. Karir pemain asal Inggris ini sempat meredup akibat berselisih dengan Erik ten Hag. Beberapa pundit asal Inggris bahkan menghujat Sancho karena punya sifat membangkang. Saya sangat muak dengan tingkah laku Sancho. Jika dia dilatih Sir Alex Ferguson, karirnya pasti sudah tamat. Kritik Dean Saunders. Namun Sancho justru sukses membungkam hujatan dengan tampil impresif di Dortmund. Sang pemain menjadi motor serangan di Borussia lewat sisi sayap. Lini belakang Real Madrid harus mewaspadai pergerakan Sancho yang bisa mengacak-ngacak pertahanan. Real Madrid tampil dengan kekuatan penuh. Borussia Dortmund harus mengeluarkan tenaga ekstra untuk menjegal permainan kompetitif Real Madrid. Los Blancos bakal tampil dengan kekuatan penuh di partai final. Thibaut Courtois jadi salah satu nama kejutan yang diprediksi akan tampil. Pemain asal Belgia ini diketahui sudah pulih 100% dari cedera ACL yang dideritanya sejak awal musim lalu. Kepastian ini sempat diucapkan langsung oleh penasehat pribadinya yakni Hector Fernandez. Dia sudah siap bermain di final Liga Champions. Dia sudah mempersiapkan semuanya, mulai dari tangan, kaki, fisik, hingga mental, kata Hector.
Bahkan Courtois sudah memainkan laga debutnya saat menundukkan Cadiz dengan 3 gol tanpa balas. Pemain 32 tahun ini tampil selama 90 menit dan berhasil mencatatkan clean sheet. Tidak cuma itu, debut Courtois juga membuahkan hasil yang sangat manis. Berkat kemenangan tersebut, El Real berhasil mengunci gelar La Liga musim ini. Carlo Ancelotti mengungkapkan kalau dirinya dan tim sudah siap untuk melakoni partai final. Sang pelatih juga lebih condong akan memainkan Courtois daripada Lunin. Courtois hanya butuh menit bermain, pengalamannya sangat dibutuhkan di laga final nanti, ucap Don Carlo. Penampilan konsisten terus ditunjukkan sang kiper sebelum partai final dilangsungkan. Sang kiper kembali mencatatkan clean sheet saat El Real menang 4-0 atas Granada. Terbaru, Courtois mengoleksi nirbobol ketiganya di musim ini saat Real Madrid mengalahkan Alaves 5 gol tanpa balas. Bahkan di laga itu, ex-Chelsea ini mendapatkan rating 8,9 dari FOTMOB. Nilai ini didapatkan setelah dirinya berhasil mencatatkan 10 penyelamatan di sepanjang laga. Selain Courtois, Ancelotti diperkirakan akan memainkan Eder Militao. Bek asal Brazil ini juga sudah dipastikan pulih 100% dan siap bermain menghadapi Borussia Dortmund. Dengan kekuatan tersebut, Real Madrid berpeluang besar untuk meraih Liga Champions ke-15. Namun Edin Terzic selaku pelatih tidak gentar dengan komposisi yang dimiliki oleh El Real. Pelatih asal Jerman ini mengaku tidak gentar dan siap menghadapi siapapun termasuk Real Madrid. Saya tahu kami tidak akan jadi favorit juara. Siapapun lawannya akan sangat sulit. Tapi laga final itu cuma sekali. Maka segalanya masih mungkin terjadi. Kami sudah membuktikannya, ucap Terzic. Ucapan Terzic memang sudah berhasil beberapa kali terbukti. Di Borussen selalu mengalahkan beberapa klub besar yang diunggulkan seperti Atletico Madrid. Bahkan peluang tersebut langsung muncul ketika Los Rojiblancos dikalahkan dengan skor 2-1 pada leg pertama. Walaupun kalah, Terzic tidak patah semangat dan yakin timnya bakal lolos. Kami melakukan beberapa kesalahan, tapi tim bermain lebih baik dari lawan. Saya optimis kami bakal lolos, kata Terzic. Omongan sang pelatih berhasil dibuktikan dengan mengalahkan Atletico Madrid dengan skor 4-2 di leg kedua. Di babak semifinal, Dortmund juga mampu mengalahkan PSG. Pertemuan ini diprediksi Opta Analis bakal dimenangi dengan mudah oleh PSG. Media asal Inggris ini menempatkan di Borussen di tempat terakhir dengan peluang 20% saja. Sementara Les Parisiens memiliki peluang besar dengan menjadi unggulan kedua dengan 29%. Akan tetapi prediksi ini berhasil dipatahkan oleh permainan cemerlang di Borussen. Skuad asuhan Edin Terzic sukses menang dalam 2 leg dan mengakhiri agregat dengan skor 2-0. Statistik ini semakin membuktikan kalau Dortmund bukan tim yang bisa diremehkan. Permainan menyerang Real Madrid. Dengan keunggulan yang didapat, Real Madrid diperkirakan akan bermain dengan taktik terbuka. Skuad asuhan Carlo Ancelotti bakal menjalankan permainan menyerang sejak menit awal. Permainan tersebut memang jarang dilakukan oleh Don Carlo saat berhadapan dengan tim yang jauh lebih kuat. Contohnya saat meladeni permainan cepat Manchester City di babak 8 besar. Di 2 laga yang dimainkan, Real Madrid kalah dari penguasaan bola. Skuad Los Blancos hanya memanfaatkan peluang dari serangan balik cepat. Namun taktik permainan terbuka sudah terlihat kontra Bayern Munchen di babak semifinal. Pada leg kedua, El Real berhasil unggul dengan 58% penguasaan bola. Saat itu permainan lini tengah sangat cair dikomandoi oleh Toni Kroos dan Aurelien Tchouaméni. Keduanya dengan leluasa mendukung Vinicius Junior dan Rodrigo di lini depan. Kemungkinan besar formasi 4-4-2 bakal kembali diturunkan oleh Ancelotti. Nantinya Federico Valverde dan Jude Bellingham juga akan memainkan peran penting. Keduanya dituntut untuk bekerja keras mengkreasikan serangan dari sisi sayap. Bellingham sendiri tidak menyangka bakal berhadapan dengan Borussia Dortmund. Pemain asal Inggris ini menyebut kalau ini merupakan mimpi yang menjadi nyata. Ini gila, saya tidak percaya. Ini seperti hanya terjadi di dalam mimpi. Final pertama saya dimainkan di Inggris dan berhadapan dengan tim yang saya cintai juga, kata Bellingham. Real Madrid juga harus mengantisipasi permainan pragmatis Borussia Dortmund. Skuad asuhan Edin Terzic memiliki penyerang-penyerang cepat. Sang pelatih bisa mengandalkan umpan-umpan jauh dan serangan balik cepat. Nantinya Jadon Sancho, Marcel Sabitzer, Karim Adeyemi dan Niklas Füllkrug akan diberi peran mencetak gol. Dengan komposisi dan keunggulan yang ada, mampukah Carlo Ancelotti menjalankan taktiknya untuk meraih gelar Liga Champions ke-15?